Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Jo. Kita akan membahas katekismus New City pertanyaan yang ke-23 dengan sebuah pertanyaan yang menarik yang mungkin sering kali kita hadapi dalam setiap kehidupan kita, ya, tentang mengapa penebus harus Allah yang sejati, ya. Tentunya kita tahu bahwa Yesus ini adalah Allah yang sejati. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Yesus ini adalah Allah yang sejati, adalah Tuhan yang sejati. Tetapi ada banyak orang yang tidak mempercayai hal itu. Oleh karena itu kita akan membahas pada kesempatan sore hari ini. Dan jawaban untuk katekis pada kesempatan sore hari ini adalah karena dengan keadaan sebagai yang ilahi, ketaatan dan kesengsaraannya dapat sempurna dan efektif, juga dapat menanggung murka Allah yang adil terhadap dosa dan mengalahkan kematian. Nah, jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sini jelas bahwa Yesus sebagai Allah yang sejati, ya, dia sebagai Allah yang sejati, dia taat. Dan bahkan ketaatannya dikatakan sempurna sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena manusia, ya, sebagai manusia yang biasa seperti kita, mungkin tidak akan dapat mentaati hukum Allah dengan sempurna. Tetapi Yesus yang adalah Allah yang sempurna itu, dia mentaati hukum Allah dengan sempurna sehingga dapat menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah benar ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Ya, memang ada orang yang seperti itu, yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Oleh karena itu kita pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas apakah benar sesuai dengan Alkitab, apakah benar Yesus itu Tuhan atau bukan. Nah, kita melihat pertama dari Markus pasal 5 ayat 7. Alkitab berkata begini, ya. Di sini mengisahkan tentang seorang yang kerasukan setan, ya. Dia berkata begini, firman Tuhan, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ya. Di sini seorang yang kerasukan setan, dan setan dalam diri orang itu berkata, "Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi." Di sini setan mengaku Yesus sebagai anak Allah. Nah, kalau kata anak Allah ini kita mau selidiki lebih dalam, ya, kata ini mengandung arti bahwa Yesus ini benar Allah, ya. Jadi bukan Allah anak Allah, jadi dia Allah nomor 2, tidak. Dalam tradisi Yahudi, jikalau seorang mengatakan dirinya sebagai anak Allah, maka dia adalah Allah itu sendiri. Nah, sehingga ketika Yesus mengatakan diri sebagai anak Allah, Yesus hendak dilempari dengan batu. Karena Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Nah, kalau kita melihat dari ayat yang ini, Matius 5 ayat 7, iblis mengakui Yesus sebagai anak Allah. Nah, iblis ini dikatakan dalam pengajaran-pengajaran lain, ya, dan ajaran-ajaran agama lain, merupakan makhluk yang buruk, makhluk yang paling rendah dari segala ciptaan. Nah, makhluk yang paling rendah ini mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui Yesus sebagai Allah. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ya, lebih rendah lagi dari iblis, ya. Iblis saja mengakui Yesus sebagai anak Allah. Jadi kalau orang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, dia lebih rendah, lebih buruk dari iblis. Jadi marilah firman Tuhan sudah jelas kepada kita bahwa Yesus itu benar anak Allah. Dia ini benar adalah Allah yang menyelamatkan umat manusia. Kemudian saudaraku ini berkata oleh Tuhan, ketika Yesus disalib, ya, atas sebab peristiwa besar yang tercatat dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-58, ya. Di situ ada kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Ketika Yesus disiksa di Yerusalem, ya, banyak orang yang menyangkal dia itu adalah Allah. Dia itu bukan Tuhan. Tetapi ketika Yesus, ya, disalib, ada gempa bumi yang besar, prajurit-prajurit itu menjadi sadar dan mengakui bahwa Yesus ini sungguh ia ini anak Allah.
Di sini jelas orang yang menyiksa dia, orang yang hendak menghabisi nyawanya di akhir-akhir dari kehidupan Yesus, mereka mengakui Yesus ini adalah anak Allah. Kemudian ketika Yesus bangkit dari maut, ya, ada banyak orang datang berkerumun dan menyembah dia, memuji dia. Tetapi ada seorang murid yang ragu-ragu, ya. Ya, Thomas, ya. Kalau kita melihat dari Thomas dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, dia berkata begini, ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan menyatakan lubang di tangannya dan bekas luka di bagian tubuh Yesus, dia mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, sini jelas bahwa Yesus ini adalah Tuhan, Yesus ini adalah Allah yang menjadi penebus sejati bagi umat manusia. Tadi di bagian jawaban sudah kita bahas bahwa dia sebagai Allah yang sejati adalah untuk taat secara sempurna supaya menyelamatkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena manusia tentu tidak bisa taat dengan sempurna. Karena manusia ini daging, manusia ini lemah, sehingga Yesus dalam dirinya ada dua natur, yaitu Allah dan manusia, sehingga dapat taat dengan sempurna untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kemudian ada satu ayat terakhir menjelang akhir dari pelayanan Yesus di muka bumi, dalam Matius pasal 28 ayat 18, firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, konteks dari ayat ini adalah ketika Yesus setelah bangkit dari maut, ada begitu banyak orang yang ragu-ragu datang kepadanya. Ada begitu banyak orang yang takut untuk menyembah kepada dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus ini merupakan Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Dia merupakan Allah yang sejati, yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, supaya setiap yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Karena sebagai manusia tentu amal baik kita, perbuatan baik kita sebaik apapun, dalam perjanjian lama firman Tuhan berkata, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, ya. Sehingga manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatannya. Tetapi manusia butuh kekuatan yang berasal daripada Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Jadi marilah terimalah dia dalam hati kita, terimalah dia dalam hidup kita, karena sesungguhnya dialah penyelamat. Ada begitu banyak orang yang meragukan dia, bahkan mencari jalan Tuhan, tunjukkanlah jalan keselamatan itu kepada kami. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sini jelas, saudara yang berkat Tuhan, bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Jadi bukalah hati kita, bukalah pikiran kita, bukalah setiap kehidupan kita untuk menerima keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan itu. Puji Tuhan, sekian katekismus pada kesempatan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.